Bu Silvi, saya udah sabar nunggu berbulan-bulan. Kamu janji terus, tapi nggak ada bukti. Uang itu penting buat saya, buat modal warung saya, Bu. Kamu tuh kenapa sih nggak bisa sabar? Jangan bikin saya emosi, apa? Saya emosi karena kamu nggak mau tanggung jawab. Kalau nggak ada uang, jangan belanja dulu dong. Udah, cukup ya omong kosong kamu, Bu Fitri. Hahaha, rasain tuh, makannya, jangan rese. Pak, lihat deh tas baru yang aku beli kemarin. Ini limited edition, diskonnya gede banget, cuma 8 juta, murah banget kan? 8 juta? Kamu beli tas lagi? Udah berapa kali aku bilang jangan boros. Utang di warung aja belum lunas, Bu. Jangan bahas utang deh. Itu mah urusan gampang. Yang penting aku kelihatan keren dulu. Masa aku kalah gaya sih sama Bu Wati? Dia aja kemarin pamer tas baru loh. Bu Hati itu beli pakai uang sendiri, bukan ngutang, Bu. Kamu tuh terlalu banyak gaya, tapi tanggung di belakang numpuk. Pak, hidup itu soal penampilan. Kalau aku kelihatan kaya, orang gak bakal nanya-nanya soal utang. Penampilan? Kamu pikir orang nggak tahu soal utang-utangmu? Soalnya tetangga udah mulai pada ngomongin kamu, Bu. Kamu nggak malu? Ngomongin apa? Aku tuh bukan tipe orang yang gampang malu. Mereka tuh cuma iri. Lagian aku kan udah janji, nanti bakal aku lunasin semuanya. Berapa kali kamu bilang nanti? Udah hampir setahun, Bu. Utangmu di Bu Mimin, di warung Bu Fitri, dan yang lain-lain. Sampai kapan kamu mau tunda? Pak, kamu tuh kebanyakan khawatir. Udah, tenang aja. Aku tahu apa yang aku lakuin. Bu, aku cuma nggak mau kamu bikin malu keluarga kita. Kalau mereka nuntut gimana? Mau kamu bersembunyi di rumah terus? Tuntut aja. Lihat, siapa yang berani? Mereka nggak punya nyali buat hadapin aku langsung. Aku ini Bu Silvi, Pak. Semua orang tahu aku ini siapa. Bu, nanti kalau ada apa-apa kamu sendiri yang rugi loh. Rugi? Aku malah untung. Kalau kelihatan keren begini, orang pasti segan. Bu Silvi, tumben kesini. Mau beli apa nih? Saya mau ngutang dulu, Bu Fitri. Saya mau ambil beras 1 kilo sama minyak ya 1 liter. Bu Silvi, ini utang ibu udah 3 bulan loh. Lihat, udah hampir 2 juta. Kapan mau dilunasi? Astaga Bu Fitri, utang baru segitu aja udah ribut banget. Saya ini pelanggan setia loh. Masa pelit banget sih sama saya? Bukan pelit, Bu, tapi saya juga butuh uangnya buat muter modal. Kalau semua ngutang, warung saya bisa rugi. Iya, Bu Fitri benar. Jangan karena sibuk gaya lupa sama tanggung jawab dong. Bu Omat, kamu ngomong apa sih? Urus aja tuh urusan kamu sendiri. Ini antara saya sama Bu Fitri. Tapi ini warung saya, Bu Silvi. Saya nggak bisa terus-terusan kasih kamu utang tanpa ada kejelasan kapan bayar. Meong, 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 meong. Tuh, Koko aja ngerti, Bu. Kalau nggak ada duit, belanja sesuai kemampuan aja. Jangan ngutang terus. Heh, kucing jelek, gak usah ikut campur ya. Ini urusan saya. Bu Silvi, kok marah? Gak tahan ya dengar kebenaran? Udah, jangan sok ceramah kalian. Saya bayar kalau saya ada uang. Lagian, siapa juga sih yang mau kabur dari utang? Tenang aja, napa sih? Meong, meong, meong. Iya, Koko, dia emang suka marah. Emang nggak tahu malu ya, padahal utangnya banyak. Mana kesini bawa-bawa tas mewah kayak orang kaya, tapi pas belanja malah mau ngutang. Dasar Bu Silvi, gaya elit, ekonomi sulit. Wah, gelang baru ya? Kinclong banget, Bu. Dari emas asli ya ini? Iya, alhamdulillah baru aja beli. Kebetulan ada rezeki lebih kemarin. Daripada uangnya habis buat beli hal-hal gak perlu, mending dibeliin perhiasan. Hitung-hitung nabung. Rezeki lebih terus? Kok bisa sih? Kamu sering beli barang-barang mahal gitu. Rahasianya apa tuh? Gua ada rahasia, Bu. Saya cuma kerja keras aja sama hemat, jadi bisa nyisihin buat hal-hal kayak gini. Hemat, kerja keras. Gimana sih maksudnya? Saya juga hemat kok. Tapi rasanya kamu lebih sering pamer barang baru. Oh, yang gak gimana-gimana, Bu. Ini soal prioritas aja. Saya cuma bergaya sesuai isi kantong saya aja. Gak maksain tampil mewah, tapi hasil ngutang. Kamu nyindir saya ya, Bu Wati? Saya gak nyindir Bu Silvi. Tapi kalau kamu ngerasa kesindir, ya mungkin kamu harus introspeksi diri. Saya cuma lagi ngomongin prinsip hidup saya. Gak usah bohong, bilang aja kamu nyindir saya kan. Lagian, prinsip kamu tuh bikin saya ngerasa direndahin tahu. Ke semua orang punya rezeki kayak kamu. Bu, saya nggak pernah maksud ngerendahin siapa-siapa. Kamu enak ngomong gitu karena kamu nggak pernah ngerasain jadi saya. Bu Silvi, hidup itu bukan soal siapa yang dipuji atau enggak.
Kalau saya beli sesuatu, itu buat saya, bukan buat pembuktian ke orang lain. Ya mudah ngomong begitu kalau ada uangnya. Ho, Bu Silpi, rezeki itu kan datang sesuai usaha dan doa. Kalau emang niat pasti ada jalannya, saya percaya itu. Iya, kita lihat aja ya. Siapa tahu rezeki kamu tuh nggak selamanya lancar. Pak, utang Bu Silvi ini udah numpuk banget. Ibu nggak tahu lagi gimana caranya supaya dia mau bayar. Ya tagih terus Bu, kalau dia masih nggak mau bayar, lapor aja ke Pak RW, biar dia yang ngurusin Bu. Aku ngerti Pak, tapi kasihan juga. Dia kan tetangga kita. Kalau sampai ribut, malu juga kita. Kasihan itu kalau dia nggak punya uang buat makan, bukan orang yang suka beli barang mahal terus lupa bayar utang Bu. Tapi kan dia sering bilang lagi susah Pak. Siapa tahu beneran gak ada duit buat bayar. Kalau nggak ada duit, kenapa dia masih beli perhiasan, barang-barang mahal? Logikanya di mana tuh? Iya sih bener juga. Tapi aku gak enak kalau harus nuntut dia keras-keras. Apalagi dia suka nyindir-nyindir. Nanti malah makin panas suasananya. Kalau kamu terus-terusan takut sama sindirannya, kapan dia bakal bayar Bu? Jangan sampai kita yang kerja keras malah dirugin orang kayak gitu coba. Tapi dia kan juga manusia Pak. Siapa tahu ada masalah yang dia nggak cerita ke kita. Bu, manusia itu tanggung jawab sama utangnya. Masalah dia itu biarlah urusan dia sendiri. Utang sama kita ya harus tetap dibayar lah. Iya Pak, Ibu ngerti. Besok aku coba ngomong lagi. Tapi kalau dia masih ngelak gimana? Kalau dia masih mengelak, kasih peringatan terakhir lah. Bilang aja, kalau kamu nggak bayar, tak laporin ke Pak RW gitu Bu. Kalau perlu kamu ajak Bu Oma dan Bu Ati buat labrak dia Bu. Bu Silpi lagi belanja atau lagi nyicil utang di sini? Apaan sih Bu? Punya mulut kok nggak pernah dijaga. Gak usah ikut campur ya urusan saya. Loh, yang repot kan kita semua Bu. Utang kamu itu udah kayak berita panas di pasar ini. Semua pedagang udah mulai resah tahu. Kamu tuh ngomong apa sih? So tau banget. Saya bayar utang kok. Saya cicil pelan-pelan. Gak ada yang perlu dibesar-besarin. Yakin dibayar pelan-pelan? Bukannya uangnya dipakai buat beli barang-barang mahal? Aduh, heran deh saya sama kamu. Saya sampai kasihan deh sama bestie saya, Bu Fitri, yang diutangin terus sama kamu. Kamu bisa beli emas baru, tas baru, tapi buat bayar utang selalu nunggu nanti. Bu Omat, kamu pikir kamu itu siapa, hah? Berani-beraninya ngatur hidup saya. Saya nggak ngatur hidup kamu Bu, tapi kalau kebiasaan kamu ngutang terus, ujung-ujungnya bikin tetangga lain kena getahnya. Saya nggak akan tinggal diam ya. Kena getahnya. Jangan drama deh. Kamu itu cuma iri kan? Kamu gak tahan kan? Lihat saya pakai barang bagus. Iri, Bu Silpi. Saya lebih pilih hidup tenang ya tanpa utang daripada pusing mikirin gaya sambil ngutang ke sana sini. Keren di luar, tapi berantakan di dalam. Mulut kamu itu emang gak pernah ngomong hal baik ya Bu Ahmad. Selalu aja nyari celah buat nyindir orang. Saya cuma bilang fakta Bu. Kalau nggak suka dengar ya perbaiki diri. Jangan marah ke saya. Ingat ya Bu Omat, kamu gak tahu apa-apa soal hidup saya. Jangan sembarangan ngomong. Saya tahu cukup banyak Bu. Pasar ini kan gak pernah sepi gosip. Apalagi gosip soal utang kamu. Bu Fitri, jadi gimana? Bu Silpi itu utangnya udah dibayar belum? Dari kemarin kamu cerita, kok gak ada kabar baik? Mana ada Bu, dia malah makin susah dicari. Kalau ditagih ada aja alasannya. Katanya tunggu gajian lah, lagi ada keperluan lah. Gajian? Keperluan? Tapi tadi pagi dia baru aja beli gelang emas di toko Cimei. Ampun deh Bu Silpi ini, gayanya selangit tapi gak sesuai sama isi kantong. Oh, iya bener banget. Bela-belain ngutang sana sini karena uangnya habis dipakai buat bergaya. Tapi giliran ditagih utang langsung pura-pura lupa. Iya Bu, saya jadi bingung mau gimana. Kasihan juga kalau sampai diumbar ke tetangga lain. Tapi kalau dibiarkan dia makin seenaknya aja. Kasihan apanya Bu? Dia tuh nggak pernah mikirin kita. Terus ujungnya kita yang jadi korban. Dia enak-enakan pakai barang mahal, tapi orang lain yang mikirin utangnya. Bener Bu Wati, kita ini kadang terlalu baik. Orang kayak dia tuh butuh dikasih pelajaran. Kalau dibiarin nanti jadi kebiasaan. Tapi kalau saya tagih lagi terus ribut gimana? Malu Bu, apalagi dia suka nyindir-nyindir. Nanti saya yang disalahin. Bu Fitri, malu itu kalau kita nggak berani ambil hak kita sendiri. Kalau dia nyindir, ya biarin aja. Tetangga juga udah tahu kok dia gimana. Betul Bu, lagian kalau terus dibiarkan dia nggak akan berubah. Orang kayak gitu tuh butuh didesak biar tahu malu. Iya sih, mungkin saya harus lebih tegas. Tapi saya masih nyari waktu yang pas buat ngomong ke dia.
Waktu yang pas itu kapan, Bu? Jangan nunggu dia punya utang lebih banyak lagi. Kalau perlu Bu Fitri, kita semua yang turun tangan. Udah tunggu apa lagi? Ayo kita labrak Bu Silvi. Bu Silvi, keluar kamu. Ada apa sih ini rame-rame depan rumah saya? Gak tahu apa ya, saya ini lagi sibuk. Bu Silvi, saya kesini bukan buat ribut, tapi buat minta hak saya. Tolong bayar hutang ibu ke saya. Halah, utang segitu aja ribut. Nanti saya bayar kalau saya ada uang. Gak usah heboh deh, pakai segala bawa pasukan. Dipikir saya bakal takut kali ya? Kalau berani mah 1 lawan 1 lah. Loh, tapi kalau buat beli gelang baru sama tas baru ada. Jangan-jangan emang sengaja kan gak mau bayar? Ya padahal Bu Fitri ini kan cuma minta haknya. Itu uang loh, bukan daun. Heh, kalian jangan ikut campur ya urusan saya sama Bu Fitri. Saya bilang nanti. Ya nanti. Kalian ini bolot atau budeg sih? Bu Silvi, saya udah sabar nunggu berbulan-bulan. Kamu janji terus, tapi nggak ada bukti. Uang itu penting buat saya, buat modal warung saya, Bu. Kamu tuh kenapa sih nggak bisa sabar? Jangan bikin saya emosi apa? Saya emosi karena kamu nggak mau tanggung jawab. Kalau nggak ada uang, jangan belanja dulu dong. Udah cukup ya omong kosong kamu Bu Fitri. Hahaha, rasain tuh, makannya jangan rese. Astagfirullah Bu Silvi, kok main kasar gitu sih? Dasar manusia nggak tahu diri, udah ngutang nggak mau bayar lagi. Bu Fitri, kamu nggak apa-apa kan? Bu Silvi, kamu keterlaluan. Kamu pikir ini bakal selesai gitu aja? Lihat aja, saya bakal laporin masalah ini ke Pak RW. Halah, lapor aja. Emang saya takut apa? Kamu bakal nyesel Bu Silvi. Jangan kira saya bakal diem kalau kamu terus begini. Iya, kamu pasti bakal menyesal Bu Silvi. Ayo kita pergi dari sini. Saya nggak mau lama-lama deket sama orang yang nggak tahu diri kayak Bu Silvi. Nanti takutnya ketularan gak tahu dirinya. Malah Bu Fitri, ibu lihat Koko nggak? Bang Sali panik dari tadi dia nyariin. Malam Pak RW, Koko tadi kesini sih. Terus kata dia mau nginep di rumah Bu Omat. Waduh, makasih ya infonya. Jadi aman kok gitu. Bu Fitri, kenapa? Kok kayak lagi banyak pikiran begitu ya? Ada masalah kan Bu? Nggak apa-apa Pak, cuma kepikiran aja. Ini warung makin sepi, ditambah yang suka ngutang tapi nggak bayar. Siapa Bu? Ada yang bermasalah? Iya Pak, Bu Silvi. Dia udah lama ngutang tapi nggak ada tanda-tanda mau bayar. Padahal sering belanja barang-barang mewah, terus dipamerin di sosial media. Berapa total utangnya Bu? Kamu udah coba tagih belum? Udah hampir 2 juta Pak. Saya udah coba ngomong baik-baik, tapi dia selalu bilang nanti-nanti. Tadi sore juga udah saya coba tagih bareng sama Bu Omat dan Bu Wati, tapi dia malah marah-marah, bahkan sampai mengguyur saya Pak. Saya ngerti, memang kadang orang suka lupa diri. Kalau begitu, biasa yang bicara sama dia. Kamu tenang aja Bu Fitri, saya pasti bantu kamu. Makasih ya Pak RW. Soalnya kalau dibiarkan, saya nggak tahu harus gimana. Saya nggak mau kalau warung saya bangkrut. Iya Bu Fitri, saya juga nggak mau kalau sampai warung kamu tutup. Nanti saya kehilangan tempat saya nongkrong. Lagian kita ini hidup bertetangga, harus saling bantu, bukan saling nyusahin. Besok pergi saya mampir ke rumah Bu Silvi. Nanti biar masalahnya lebih jelas, kamu nanti ikut sama saya Bu. Iya Pak RW. Sekali lagi terima kasih ya Pak RW. Sudah malam Bu, saya pamit ya. Pulang duluan, takut nanti Bu Eren nungguin saya di rumah. Mending Bu Fitri istirahat, jangan terlalu dipikirin. Nanti yang ada tambah pusing. Kalau ada masalah, jangan sungkan ngomong ke Pak RW. Saya akan siap 24 jam mengayomi warga komplek ini. Iya Pak RW, hati-hati pulangnya. Kenapa mukanya kusut banget? Ada masalah lagi? Jelas ada, kamu gak lihat tuh tagihan listrik naik terus. Belum lagi utang ke Bu Fitri. Ibu tuh pusing Pak. Ya jelas tinggi, kamu tuh boros banget. Lihat nih, lampu-lampu yang sering nyala gini, nggak dimatiin. Itu mah kecil Pak. Yang bikin tambah berat itu utang sama Bu Fitri belum kelar. Padahal ibu juga butuh buat belanja. Makanya kalau belanja, beli yang sekiranya perlu aja. Dan semua barang dibeli cuma buat gaya-gayaan. Pak, ibu tuh belanja buat pamer. Kalau ibu nggak update penampilan, tetangga bakal ngomongin ibu. Malu dong. Bu, hidup itu bukan soal pamer-pameran. Kamu harus sadar, utangmu itu makin numpuk. Bayar yang penting dulu, bukan malah ngeduluin gaya. Udahlah, kamu tuh nggak bakal paham. Bukannya bantuin malah bikin tambah pusing aja.
Kedatangan saya ke sini untuk membahas masalah utang Bu Silvi pada Bu Fitri yang sampai ini masih belum dibayar. Lebay amat sih Bu Fitri, cuma hutang segitu sampai bawa-bawa Pak RW. Labai, Bu Silvi, kamu yang janji terus tapi nggak pernah nempatin. Ini udah 3 bulan. Saya cuma mau hak saya. Bu Silvi, ini soal tanggung jawab Bu. Kalau memang ada kesulitan, sebaiknya dibicarakan dengan baik-baik. Saya tuh bukan gak mau bayar Pak RW, saya cuma lagi banyak kebutuhan lain. Nanti juga saya lunasin kok. Bu, kamu tuh nggak sadar ya kalau ini tuh udah keterlaluan. Utang itu harus diutamakan. Jangan cuma mikir gaya terus. Sebaiknya kamu bayar utangnya Bu. Kamu jual seluruh perhiasan dan tas-tas mewah kamu itu Bu. Bu Silvi, kamu bisa beli barang mewah tapi bayar utang nggak bisa. Saya nggak paham mana prioritas kamu. Emangnya salah ya kalau saya beli barang buat diri saya sendiri? Hidup kan gak cuma bayar utang Bu Fitri. Bu Silvi, gak ada yang larang kamu beli apapun. Tapi kalau sampai utang jadi beban buat orang lain, itu namanya gak adil Bu. Kalau kamu nggak niat bayar, saya akan ambil langkah hukum Bu Silvi. Halah, silakan aja lapor. Saya nggak takut. Sudah Bu, jangan keras kepala. Ini semua tanggung jawab kita dan harus diselesaikan. Astaga, ayam siapa ini? Kok bisa sampai di sini? Heh, jangan ambil itu. Lepaskan ayam jelek. Apa-apaan ini? Kok bisa jadi bulu? Balikin kalung saya. Bu Silvi, saya lihat barusan itu kalungnya kok jadi bulu. Kok bisa begitu sih? Mana saya tahu Bu Omat. Ini pasti ada yang ngirim santet. Saya nggak percaya ini terjadi. Meong, 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 meong. Kata Koko itu bukan santet, tapi itu ajab atas semua tindakan kamu selama ini. Ada apa Bu? Kenapa teriak-teriak? Pak, kalung ibu diambil ayam. Terus kalungnya tiba-tiba berubah jadi bulu. Tuh, Bapak lihat sendiri kan? Mungkin ini peringatan Bu. Kamu udah terlalu jauh. Mulai sekarang coba berubah dan jangan terlalu tamak. Tamak, ibu cuma pengen hidup enak, Pak. Baik ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir, hari ini kita berkumpul untuk mendengarkan Bu Silvi yang ingin menyampaikan sesuatu. Monggo Bu Silvi, dipersilakan. Saya mau minta maaf kepada semua warga di sini. Saya sadar selama ini saya banyak salah. Saya menunda-nunda membayar utang dan bahkan memperlakukan Bu Fitri dengan tidak baik. Akhirnya ngaku juga ya dia. Iya Bu, kena ajab sedikit langsung berubah. Bagus kalau Ibu Silvi sadar. Kami semua memang sudah menunggu pertanggungjawaban dari Ibu, tapi tidak cukup dengan permintaan maaf saja. Betul Bu Silvi, saya hanya minta hak saya, tidak lebih. Saya tahu, saya sudah mulai melunasi sebagian utang saya ke Bu Fitri dan sisanya saya usahakan selesai bulan ini. Saya benar-benar menyesal. Menyesal itu baik Bu, tapi tindakan yang lebih penting. Ibu sudah janji, jadi pastikan ditepati ya. Jangan sampai kejadian ini terulang lagi. Iya Pak RW, saya janji akan berubah. Saya nggak mau lagi hidup dengan gaya yang berlebihan. Ini pelajaran besar buat saya. Yaudah, kalau Bu Silvi sudah sadar, kita terima permintaan maafnya. Tapi jangan cuma janji di mulut ya. Saya cuma mau ini selesai. Saya harap Bu Silvi beneran berubah. Semoga aja. Kalau enggak warga sini nggak bakal diam Bu Silvi. Iya ibu-ibu, saya janji mulai sekarang saya akan berubah.